Dikisahkan bahwa Abu Hanifah telah berguru kepada Hamad bin Abu Sulaiman selama 18 tahun. Dan ketika gurunya itu meninggal, ia berusia 40 tahun. Maka Abu Hanifah telah berguru kepadanya sejak berumur 22 tahun. Kemudian ia mengajar di halaqahnya untuk menggantikannya. Pada saat masih berguru kepada Hamad, Abu Hanifah bermimpi aneh. Abu Hanifah melihat seekor babi menggerogoti batang pohon. Tiba-tiba sebatang dahan kecil melengkung dan memukulnya dengan keras hingga babi itu berlari menjauh sambil berteriak. Kemudian ia berubah menjadi seorang manusia yang duduk di bawah pohon dan sedang beribadah. Abu Hanifah bergegas menghadap gurunya, Hamad, guna menanyakan makna mimpinya itu. Tapi sang guru ternyata sedang bersedih. "Mengapa engkau bersedih?" Beberapa orang ateis yang meyakini yang alam ini tercipta oleh alam dan bukan oleh Tuhan menghadap gubernur Kufah dan memintanya mengirimkan salah satu ulama yang bisa menjelaskan adanya Tuhan. Gubernur memanggilku. Lalu kami pun menyepakati waktu dan tempat debat. "Anakku, kami akan berdebat untuk membuktikan zat yang tak kasat mata. Aku khawatir ia akan menimbulkan masalah untuk orang awam." Oh, inilah makna mimpiku. Babi itu adalah gembong orang ateis yang ingin menggerogoti batang ilmu, yaitu engkau. Lalu sebatang dahan kecil adalah murid Anda, melengkung dan mengalahkannya dengan argumentasinya, hingga ia masuk Islam dan berguru kepada engkau. Izinkan aku mendebatnya. Jika aku saja bisa mengalahkan mereka, lalu bagaimana jika engkau yang mendebat mereka? Dan bila mereka mengalahkanku, aku adalah santri junior. Dan andai engkau yang mendebat mereka, pasti engkau akan mengalahkan mereka. Semoga Allah memberkahimu. Abu Hanifah berangkat menemui gembong orang ateis dan rekan-rekannya. Dan sesudah berhadapan dengan mereka, ia mengatakan, "Guruku Hamad bin Abu Sulaiman terlalu mulia untuk datang ke sini guna menjelaskan masalah-masalah yang sejelas ini. Untuk itu dia mengirimku, murid termudanya, untuk berdebat dengan kalian. Dan kalian insya Allah akan mendapatkan jawaban yang memuaskan dariku. Tahun berapa Tuhanmu dilahirkan?" Allah Azza wa Jalla tidak dilahirkan dan tidak pula memiliki orang tua. Kitabnya telah mengatakan bahwasanya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Surah Al-Ikhlas ayat 3. Sejak kapan Tuhanmu ada? Sejak kapan Tuhanmu ada? Allah Tabaraka wa Ta'ala ada sebelum segala sesuatu. Apakah kamu bisa memberikan bukti dari dunia nyata untuk menjelaskan masalah ini? Tanya mereka. Abu Hanifah balik bertanya, "Angka berapa sebelum angka 4? Angka 3, jawab mereka. Sebelum angka 3, angka 2. Sebelum angka 2, angka 1. Sebelum angka 1, tak ada. Jika angka 1 saja tidak didahului oleh sesuatu pun, lalu bagaimana dengan zat yang maha satu yang hakiki, yaitu Allah Ta'ala? Dia adalah zat yang terdahulu, tidak ada yang mendahului keberadaannya. Kemana wajah Tuhanmu menghadap?" Abu Hanifah balik bertanya, "Andai kita menyalakan lampu di tempat yang gelap, kemanakah cahayanya? Berpencar ke semua arah. Bila cahaya buatan saja berpencar ke semua arah, lalu bagaimana dengan cahaya langit dan bumi?" tanya Abu Hanifah. "Jelaskan hakikat Tuhanmu kepada kami. Apakah dia keras seperti besi, atau cair seperti air, atau gas seperti asap dan uap?" Kalian pernah duduk di samping orang yang sedang sekarat? Pernah. Sebelumnya dia berbicara kepada kalian, lalu dia membisu. Sebelumnya
Dia bergerak, kemudian dia diam. Kira-kira apa yang mengubahnya? Roh, jawab mereka. Rohnya keluar ketika kalian berada di sampingnya. Rohnya keluar ketika kalian berada di sampingnya? Tanya Abu Hanifah. Ya, jawab mereka. Jelaskan hakikat roh itu kepadaku. Apakah dia keras seperti besi, atau cair seperti air, atau gas seperti asap dan uap? Kata Abu Hanifah. Mereka pun saling berpandangan dan menggeleng-gelengkan kepala. Kami sama sekali tak mengetahui hakikatnya. Roh yang makhluk saja, kalian tak bisa mengetahui hakikatnya. Lalu kalian menyuruhku menjelaskan hakikat Tuhan? Ini benar-benar sesuatu yang mengherankan. Ini benar-benar sesuatu yang mengherankan, tukas Abu Hanifah.